Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita. Ya, terakhir kita sudah selesai di latihan 9 ya. Kemarin latihan 9 yaitu latihan terakhir di bab mubtada khobar. Nah, mestinya kita lanjut ke bab ismu kana ya. Di halaman 79, ya ismu kana wa akhwatiha. Yaitu nanti latihannya latihan ke 10 dan 11 ya. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu materinya karena kemarin juga setelah latihan 9 ya kita loncat dulu atau bahas satu materi berkaitan dengan masdar muawwal ya, sebagaimana yang dijanjikan. Nah, kemarin kita sempat bahas baru 2 poin ya, baru 2 poin. Kita murojaah sedikit, ya kemarin Mas Regi ada ya, Mas Yufid kemarin. Kemana Mas Yufid kemarin? Ini apa? Tidak apa-apa sih. Hah? Ini apa? Lupa. Ya antara lupa sama ini keselip. Nah, oke, kita murojaah sedikit ya. Ya, jadi ini materi tambahan ya sebagaimana waktu itu dijanjikan kita sedikit bahas masdar muawwal. Karena kemarin di latihan ke-9 ya, setelah kita coba selesaikan kemarin di situ ada contoh masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu sesuai namanya kan ya masdar, tapi muawwal itu artinya muawwalun ya isim maf'ul dari awwala. Ya, awwala itu mentakwil ya, mentakwil. Awwala yu'awwilu ta'wilan. Isim fa'ilnya mu'awwilun, isim maf'ulnya mu'awwalun. Jadi masdar yang bisa ditakwil yaitu masdar eh, apa namanya yang bisa nanti ditakwil ke masdar sharih. Jadi masdar yang normal itu kan masdar sharih ya yang bentukan dari isim ya dari proses tasrif misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan, misalnya fahima yafhamu fahman atau jalasa ya jadi sujulusan dan yang seterusnya. Itu yang kita kenal. Jadi harokatnya itu terlihat gitu ya, tanda i'rabnya tuh kelihatan fathah, kasroh atau dhammah. Adapun masdar muawwal maka dia terdiri dari susunan kata gitu ya, yang nanti akan kita lihat bentuk-bentuk masdar muawwal itu seperti apa. Dan masdar muawwal ini pasti dia apa namanya bisa ditawil ke masdar sharih. Jadi kemarin masdar muawwal itu susunan bahasa yang tersusun dari huruf masdar ya. Jadi salah satu rukunnya itu adalah adanya huruf masdar plus ditambah jumlah mufidah ya, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi jumlah mufid ya. Nah, yang seolah-olah atau ketika huruf masdar dan jumlah ismiyah atau fi'liyah ini dibundel ya, dibundel satu paket, yaitu namanya masdar muawwal. Dan seandainya masdar muawwal ini kita substitute ya dengan masdar sharih itu bisa gitu ya. Ya, jadi posisi masdar muawwal yang tadinya huruf masdar ditambah jumlah ini satu bundel, ini kalau kita ambil kita timpa dengan masdar sharih itu pas ya. Karena memang sejatinya itu posisinya masdar sharih, cuman datang dalam bentuk masdar muawwal. Ya, gitu ya. Makanya i'rabnya ya kita ketika kita mengi'rab masdar muawwal maka kita seperti mengi'rab isim mufrad di sini kan. Masdar muawwal mempunyai i'rab sebagaimana i'rab isim mufrad dan isim mufrad ini maksudnya sekali lagi adalah bukan isim mufrad lawannya musanna atau jama ya, tapi isim mufrad di sini maknanya masdar sharih yaitu masdar yang dia itu terdiri dari satu kata to ya, terlepas dia bentuknya musanna, jama atau isim mufrad. Jadi mufrad di sini lawan dari kata
ghairu mufrad atau murakkab. Murakkab itu kan tersusun dari beberapa kata gitu kan. Nah, kalau masdar sharih kan itu satu kata ya, satu kata aja tok gitu kan. Kalau masdar muawwal kan ada huruf masdar misalnya an, kemudian ada jumlah. Jumlah kan ada fiil fa'il atau mubtada khobar gitu kan. Nah, sepaket dibundel itu jadi masdar muawwal. Kayak nanti mengirab masdar muawwal itu irabnya sama seperti kita mengirab isim yang bentuknya dia terdiri dari satu kata saja. Ya, negatifnya nggak kelihatan tanda irobnya. Ya, jadi nggak kelihatan tanda domahnya atau fathahnya atau tanda irob yang lain. Makanya nanti di irobnya fi mahal gitu ya. Fi mahalli rof'in mubtada misalnya atau fi mahalli nasbin ya masdar muawwal fi mahalli nasbin ya, maf'ul bih misalnya dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah lihat ya, yaitu contoh huruf masdariyah, ya rumusnya ditambah jumlah mufidah sama dengan masdar muawwal. Di sini diperbesar, contohnya yasurruni annaka najahta. Ya yasurruni annaka najahta. Yasurru menyenangkan ni aku annaka najahta bahwasanya engkau telah lulus gitu kan ya kalau diterjemahnya letter luck. Nah, ternyata di sini ada masdar muawwal ya. Di sini ada masdar muawwal yaitu anna ya, ada anna, ini anna adalah huruf masdar. Kemudian ada isim anna dan khobar anna itu kaf dan najahta. Jadi annaka najahta ini satu bundel itu sebagai masdar muawwal. Dan kalau kita jeli melihatnya ketika kita tanya yasurruni annaka najahta, apa fa'il dari yasurru? Yasurru kan fi'il mudhari kan. Fa'ilnya mana? Maka kita jawab fa'ilnya adalah masdar muawwal. Jadi fa'ilnya itu satu paket ini ya annaka najahta. Ya. Jadi kalau makanya ketika diterjemahkan sebenarnya apa? Kelulusanmu gitu kan. Annaka najahta itu kan maksudnya kelulusan kamu yasurruni menyenangkan aku. Oleh karena itu masdar muawwal itu bisa ditakwil ke masdar sharih ya. Caranya gimana? Itu ambil masdar dari fiil, fiilnya ini najaha kan najahun ya, masdarnya kan najahun. Kemudian diidofahkan kepada isim anaknya itu kaf. Jadi najahuka. Najahuka. Makanya kita mengatakan ya surruni annaka najahta itu sama aja kayak kita mengatakan ya surruni najahuka gitu kan. Jadi kalau kalau masdar muawalnya ditakwil ke bentuk masdar sharih yaitu menjadi najahuka lebih jelas ya. Kalau najahuka ini terlihat tanda i'rabnya kan najahu dia kan apa namanya marfu ya ada domah sebagai fa'il dari yasurru ya, fa'il dari yasurru jadi yasurru ya fa'ilnya najahu ya, najahuka secara makna juga kelulusan engkau yasurruni ya itu yang membuat aku senang yang membuat aku senang Kalau Afwan ya Ustaz, najahta, tanya itu apa Ustaz? Najahta. fil Tanya. madi Oh, fil madi. najaha Jah. najahu najahat najahata najahat najah ini di tasrif ya sampai domir anta najahu Oh, najahat najahata najahta najahtuma oh, najahtum. Nah, itu ini fiil madi jumlah fi'liyah ya ya. fiil sama fa'ilnya itu ta itu ya tak Ya, fa'il soalnya kan ada anaka, K-nya itu kan anta juga kan sebetulnya kan, K-nya. K-nya Ada K, ini ada ta gitu, jadi eh, double gitu, Anda bingung. karena mubtada khobar. Karena ini mubtada khobar. Kalau anaknya dibuang, jadi gimana? Anaknya kita buang jadi anta najahta gitu kan. Antanya mubtada, khobarnya itu khobar ghairu mufrad. Khobarnya itu jumlah fi'liyah. Hmm. Jadi najahta, jumlah fi'liyah itu kan. Nah, Hmm. kemasukan anak. Jadi anak ditambah anta jadi anaka kan. Kayak gitu. Anaka najahta. Anaka najahta. Oh iya, ya, syukur Ustaz. Ya. Kayak misalnya innahu yajlisu misalnya kayak gitu sama
innahu yajlisu. Sungguhnya dia yajlisu, duduk gitu ya. Atau innaka atau innahu jalasa. Sama aja kan? Innaha misalnya sesungguhnya dia perempuan, innaha jalasat. Ya misalnya sesungguhnya dia perempuan duduk gitu, sama kurang lebih seperti itu. Oh iya, syukur Ustaz. Iya. Nah, ya. Baik. Kita mulai yang kemarin satu ya. Ini anak ya. Anak itu huruf masdar. Kalau mau jadi masdar muawwal itu ditambah jumlah fi'liyah. Misal contoh yang tadi yang telah lalu. Sarroni annaka mujtahidun. Ya, menyenangkan aku annaka mujtahidun. Bahwasanya engkau ya mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Itu kalau letterlek banget kita terjemahkan. Tapi kan intinya apa? Apa fa'il dari sarro? Ya masdar muawwal itu sepaket. Annaka mujtahidun itu dibundel jadi fa'il. Fa'il buat siapa? Sarro gitu kan. Makanya ketika kita takwil masdar muawwal ini ke masdar soreh, caranya ambil masdar dari mujtahid. Ya mujtahid ini dari fi'ilnya apa? Dari kata istahada. Istahada yajtahidu ijtihadan. Mujtahidun isim fa'il. Berarti fiilnya istahada. Berarti masdarnya apa? Istahada yajtahidu ijtihadan. Ijtihadan itu masdarnya. Kemudian kita idofahkan ke domir kaf itu. Jadi istihaduka. Ya, jadi kalau kita mau bentuk lain, ya masdar muawalnya kita takwil ke masdar soreh, maka menjadi sarroni ijtihaduka. Ya, sarroni ijtihaduka. Ijtihaduka, kesungguhan engkau, gitu kan. Sarroni, menyenangkan aku. Kan kurang lebih maknanya begitu, ya kan? Sama gitu maknanya. Cuman bedanya kalau kita pakai sarroni annaka mujtahidun dengan sarroni ijtihaduka, ijtihaduka itu fa'ilnya kan, ijtihadu dia marfu ya domah sebagai fa'il dari sarra. Bedanya sekali lagi kalau apa namanya? Kalau pakai masdar soreh tanda i'rabnya kelihatan ya. Dia kalau fa'il berarti kan marfu, tandanya domah. Makanya dibacanya istihadu gitu kan, istihadu. Tapi kalau ini kalau dibentuk masdar muawwal nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Jadi kita harus jeli melihat apakah ada masdar muawwal atau tidak gitu kan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini masih murojaah. Kalau nggak ada kita lanjut poin kedua. Ustaz, kalau Ya. kalau ini kan engkau rajin ini kan jadi ininya ya, jadi apa masdarnya tadi tuh. Masdar muawwal annaka mujtahidun ya, bahwasanya sesungguhnya engkau rajin gitu kan. Ya, kalau bukan engkau tapi dia gitu gimana? Kerajinannya gitu? Bisa. Misalnya annahu mujtahidun. Sarroni annahu mujtahidun, bisa. Berarti rajinnya dia gitu kan, atau dia rajin bikin aku seneng gitu, sama aja, bisa. Sarroni annahu mujtahidun, bisa. Berarti kalau ditakwil nanti ke masdar soreh menjadi sarroni istihaduhu gitu kan. Ya. Jadi kesungguhan si dia atau kesungguhannya sarroni bikin aku seneng gitu kan, bikin aku seneng. Bisa. Baik. Nah, kemudian yang kedua ada an. Ya, an ini huruf masdar, cuman dia jadi masdar muawwal ketika disandingkan ke jumlah fi'liyah. Ini contohnya yang kemarin di surat Al-Baqarah ayat 184. Antasumu khairun lakum. Antasumu khairun lakum. Kalau kita i'rab satu persatu an kan dia huruf masdar atau harfu nasbin ya, wa masdarin dia huruf nasab, penasab ya. Kalau ketemu fiil mudhari kan jadi bikin mansub, kemudian dia huruf masdar ya. Kemudian tasumu fi'lun mudhari mansubun ya, fi'lun mudhari'un mansubun
Ya bi'an, karena ada an. Wa alamatu nasbihi, dan tanda mansubnya apa? Hasfun nun, ya. Hasfun nun. Karena kan aslinya kalau marfu bacanya tasumuna, ya tasumuna. Tapi gara-gara ada an jadi antasumu, ya nunnya hilang. Nah, kemudian khairun. Nah, khairun ini kenapa marfu? Di sini sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Lakum jar majrur biasa. Lakum jar majrur biasa. Nah, khairun khobar. Berarti mubtadanya mana? Mubtadanya mana, Mas Yufid? Antasumu. Iya, masdar muawwal gitu. Jadi mubtada dari khairun itu antasumu, an ditambah jumlah fi'liyah. Itu dibundel, ya, sebundel itu jadi masdar muawwal. Ya, maka kita i'rab. Jadi kan tadi an huruf masdar, tasumu fi'il mudhari mansub. Wa jumlatun, ya, wa jumlah min antasumu, dan kalimat yang tersusun dari an ditambah tasumu fi mahalli raf'in, pada posisi marfu mubtada, ya, sebagai mubtada, ya, sebagai mubtadanya. Nah, jadi kalau kita takwil gimana, Mas Yufid? Coba takwil antasumu dijadiin masdar sorehnya gimana kira-kira? Ini kalian ya. Iya, kalian. Jadi gimana? Puasanya Nah, kalian lebih baik bagi kalian. Gimana kira-kira? tasrifnya nggak hafal. Masdar dari soma apa? Soma yasumu. Soma saumun. Sama ya salmon. Iya, coba. Saumun terus Salmon, diidofahkan ke domir antum. Jadi apa? salmon antum ya. Saumukum. 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 Ya, Saumukum. jadi Saumukum saumukum khairun lakum. Kan sama aja. Kita mengatakan gitu kan? Jadi si Ya. antasumu ini ibarat kita replace gitu, substitute jadi saumukum. Kenapa bacanya saumu dhammah? Karena mubtada. Ini nggak mungkin dibaca saumakum atau tiba-tiba jadi majrur saumikum, kan nggak. Tapi kita baca saumukum khairun lakum. Gitu kan. Tapi Puasanya. tanda rofaknya apa, Ustaz? Standar rofanya dhammah. Saumukum kan. Saumu. Oh, saumu. Iya kan bacanya saumu. Saumukum khairun lakum. Gitu kan. Jadi tanda marfunya kelihatan. Justru kalau masdar soreh itu positifnya, kelebihannya adalah tanda i'rabnya kelihatan gitu. Negatifnya apa? Negatifnya itu kalau masdar soreh nggak ada partikel waktu, ya. Saumukum khairun lakum itu saum yang kemarin, sekarang, atau akan datang, kan nggak tahu. Tapi kalau bikinnya pakai masdar muawwal begini, antasumu gitu kan, berarti kan kelihatan tuh pakai fi'il mudhari, ya kan? Pakai fi'il mudhari berarti kan maknanya kalau nggak sekarang akan datang kan. Berarti puasanya kalian sekarang nih atau akan datang itu khairun lakum gitu kan, kurang lebih. Nah, itu positifnya masdar muawwal. Ya, jadi partikel waktunya itu kebawa apa dari sisi makna. Karena kan kalau masdar itu kan dia isim ini kan yang terbebas dari waktu, ya, hanya membawa makna fiil saja, yaitu puasa. Saum itu kan puasa gitu kan. Kalau dia ke apa? Artinya gimana, Ustaz? Kenapa? Antasumu khairul lakum tapi madi gitu. Oh, berarti misalnya jarang pakai an ya, tapi misalnya an sumtum gitu kan, tapi jarang pakai an. Kalau misalnya pakai madi gitu ya. Ah. Pakai madi biasanya nanti huruf masdar beda lagi ya, yang kalau masuk ke fi'il madi nanti ada biasanya. Tapi jarang kalau apa namanya? Misalnya pakai ma bisa. Jadi misalnya masumtum gitu ya. Masumtum puasanya kalian khairun lakum, bisa juga. Jadi an ini masuk ke jumlah fi'liyah dan biasanya fi'il mudhari. Ya, biasanya fi'il mudhari. Ya, kebayang ya. Jadi penting ini masdar muawwal karena banyak banget di latihan baca kitab. Nah, masalahnya kejelian kita menerka mana masdar muawwal itu yang jadi skill tersendiri gitu kan. Kayak begini kan
tiba-tiba nyari mubtada mana gitu kan, mubtada khairun nih mana, oh ternyata masdar muawwal gitu kan, antasumu ini satu bundel itu mubtadanya, makanya disepaket ya, sebagai mubtadanya fi mahalli raf'in mubtada. Kayak gitu. Nah, kekurangannya masdar muawwal enggak kelihatan tanda i'rabnya. Antasumu kan mubtada, tapi kan mubtada harus marfu. Marfu tandanya kan domah gitu kan, tapi enggak biasanya domah gitu. Tapi kan ini enggak kelihatan. Nah, itu karena tanda i'rabnya itu enggak kelihatan, itu jadi susah ya. Maksudnya lebih cenderung lebih lebih sulit ya melihat i'rabnya. Nggak kepikiran mubtada kecuali setelah kita terka-terka masdar sorihnya. Oh, maksudnya saumukum khairun lakum. Kalau kita saumu itu kan kelihatan domah kan sebagai mubtada tuh kebayang. Baik ya, ada lagi? Silakan. Ustaz, kalau i'rab antasumu itu nanti ada i'rab untuk an sendiri, tasumu sendiri lah nggak Ustaz? Iya, iya. Atau Justru memang ada tetap ngirobnya dari digital aja? level terendah dulu kan, dari huruf isim fiil. Baru level jumlah Oke. tuh belakangan kayak tadi. Misalnya an harfu nasbin wa masdarin gitu kan. Huruf nasab, huruf masdar. Kemudian tasumu level terkecilnya dulu sebelum ke jumlah. Sebelum ke jumlah fi'liyah Oh, berarti kan fi'il dulu. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hasfun nun li'annahu minal af'alil khamsah gitu kan. Dia tanda mansubnya hasfun nun karena dia termasuk apa? Af'alul khamsah ya kan. Kalau misalnya nggak ada an itu kan bacanya tasumuna ya tasumuna. Nah, baru ya. tuh. Terus ada lagi sebenarnya yang ketinggalan fa'ilnya ya. Apa namanya? Fa'ilnya wa fa'iluhu eh, sebenarnya di sini ya fa'ilnya berarti domir mustatir ya. Takdiruhu apa? Mustatir. Antum. Ya, domirun Antum. mustatirun takdiruhu antum. Baru naik wal jumlah min antasumu dan kalimat yang tersusun dari antasumu ya masdarun muawwalun fi mahalli raf'in. Dia sepaket dibundel itu masdar muawwal pada posisi rofa sebagai apa? Mubtada gitu. Baru geser khairun khobarun ya marfuun ya khairun marfu atau khobarun lil mubtada marfu gitu ya. Lakum jar majrur. Kayak begitu. Nah, Ustaz. Lanjut, kita lihat huruf masdar yang ketiga. Jadi kan tadi baru anna sama an ya. Jadi kalau anna itu jumlah ismiyah masuknya ke mubtada khobar. Tapi ingat-ingat juga anna ini kan bab yang kita bahas nih setelah ini yang latihan 10 11 ini kan menguji pembahasan ini ya. Pembahasan itu pembahasan isim kana. Itu nanti latihan 12 13 yang bahas inna dan saudara-saudaranya. Kalau an ini ada watu nasibah. Ya. Kemudian kai. Ini juga sama. Kai ini yang kita pelajari di Muyasar itu adalah ada watu nasibah. Ya. Kai ini juga bisa menjadi huruf masdar. Itu ketika ditambahin apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jadi kai ini masuknya ke jumlah fi'liyah. Sama dengan masdarun muawwalun. Ya, masdar muawwal, masdar yang bisa ditakwil. Nah, contoh ijtahid ya, fil amr. Ijtahada istahidu istihadan mujtahidun mujtahadun ijtahid la tajtahid gitu ya. Fil amr ijtahid bersungguh-sungguhlah anta ya, kamu gitu kan. Likai tanjaha supaya kamu sukses gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu, ini ada kai, kemudian ada jumlah fi'liyah, tanjah. Tanjah ini kan fi'il sama fa'ilnya di dalam kan, domir. Takdirnya anta gitu kan. Oh, ini jadi masdar muawwal. Berarti bisa ditakwil ya ke masdar sore. Bersungguh-sungguhlah kamu likai tanjaha supaya kamu berhasil. Kira-kira kalau ditakwil jadi gimana? Kalau kai. Ini ditakwil jadi apa? Li apa?
Tanjaha. Istahid, bersungguh-sungguhlah. Ya ambil masdar dari tanjah, yaitu najahun, kan kayak kemarin. Najahun. Kemudian idofahkan ke domir si tanjah itu domir apa tadi? Domir anta. Anta. Kamu berarti apa? Najahuka kan? Najahuka. Najahuka. Berarti istahid li najahika gitu kan? Kan ada li, ada huruf jar kan? Ya jadi majrur. Istahid li najahika. Bersungguh-sungguhlah kamu li najahika untuk keberhasilanmu, begitu kan? Terjemahnya jadi berubah tuh. Ya. Kan kalau gini kan bersungguh-sungguhlah supaya kamu berhasil gitu kan. Supaya itu kan datangnya dari mana? Dari kai kan. Kai itu maknanya supaya. Paham? Kai itu kan maknanya supaya. Nah, ketika dijadikan masdar soreh, istahid li najahika. Bersungguh-sungguhlah kamu, linya ya kita artikan untuk gitu. Untuk kesuksesanmu sendiri gitu kan. Li najahika. Nah itu kelihatan kan tanda majrurnya. Makanya kalau kita i'rab ijtahid ya fi'il amr ya. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta. Selesai. Alam harfu jarrin. Kai harfu nasbin wa masdarin. Ini satu-satu dulu kan. Kemudian tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Mansub karena ada kai. Wa alamatu nasbihi al-fathah, ya kan? Tanda mansubnya fathah. Li'annahu ya fi'il sahihul akhir. Ya karena dia fi'ilnya adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Sampai di situ belum. Wal jumlah min kai tanjaha, dan kalimat yang tersusun dari kai ditambah tanjaha masdarun muawwalun. Masdar muawwal fi mahalli jarrin, pada posisi majrur. Sebagai apa? Ismun majrur. Karena ada li gitu. Ngi'rab lengkapnya. Kebayang? Ya. Jadi i'rabnya itu ya lebih kompleks sedikit gitu karena di level jumlah atau masdar muawalnya kita harus i'rab. Jadi kayak tanjaha itu di bundel itu majrur karena ada li. Kurang lebih seperti itu. Tapi artinya jadi hilang Ustadz ya. Arti kainya hilang Ustadz ya. Ya, kayaknya di sini ya sebenarnya kalau misalnya seperti ini supayanya muncul ya. Makanya kan masdar soreh itu sebenarnya mentakwil ke masdar soreh itu bukan untuk menerjemahkan dengan masdar soreh maksudnya. Tetap menerjemahkan itu yang zohir gitu kan. Kan takwil itu ada di otak kan, ada di benak kita kan. Ini tahu. Apa perlunya kita mentakwil supaya kita tahu apa i'rab masdar muawwal ini gitu loh. Si kaitan jah ini kan masdar muawwal. I'rabnya tuh apa? Kalau majrur nggak kelihatan kasrohnya ya kan, nggak kelihatan sebelum kita terka dulu masdar sorehnya, yaitu tadi apa? Najahika kan, linajahika. Nah itu kan baru kelihatan tuh ada kasrohnya, linajahika. Nah seperti itu. Nah itu huruf ketiga. Huruf keempat. Nah, di sini ada catatan. Huruf kai ini bisa jadi huruf masdar. Ada syarat ternyata ya. Jadi ini lebih rinci. Harus didahului oleh lam, yaitu lamu taklil tadi ya. Li tadi. Ya yang nampak atau tidak nampak. Kalau yang nampak itu ya li-nya nggak ada, jadi langsung istahid kai tanjah gitu. Atau kalau mau ditampakkan jadi istahid kemudian dikai tanjah. Seperti itu. Kayak ini misalnya contoh yang nggak nampak. Nah perbesar iltahaqtu, aku melanjutkan al-jami'ata ya ke universitas kai ata'allama ya kai ata'allama. Itu kalau kelihatan
Li-nya ya jadi iltahaqtul jami'ata likai ata'allama. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau di takwil di masdar sore iltahaqtul jami'ata lita'allumi gitu. Ini kan masdarnya. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman lita'allumi. Tadi juga misalnya kalau misalnya najah tadi apa tadi depannya sebelumnya istahid ya istahid li najahin bisa atau li najahika tadi kan li najah istahid li najah gitu itu juga bisa seperti ini ya tadi iltahaqtul jami'ata li ta'allum ya, untuk belajar kan artinya sama saja seperti ketika dia bentuknya fiil. Jadi kalau kai itu harus apakah harus selalu terkait masdar muawal atau tidak? Apakah ini? Ya. Enggak, kadang ada kai kemudian setelahnya ada jumlah ya kalau tidak memungkinkan itu dibundel jadi masdar muawal ya berarti normal aja ya parsial kayak biasa gitu. Misalnya ada kai terus ada jumlah fi'liyah itu belum tentu. Nah, iya belum tentu. Tapi seringnya dia sebagai masdar muawal. Nah, itu kita cari nanti dia dari sisi i'rabnya apa ya, i'rabnya apa. Coba ya kita lihat di Muyasar ya. Yang itu kan bab ini ya ada watu nasibah kan situ ada contohnya kita lihat. Apakah di situ masdar muawal apa bukan? Mana ya? Ini. Nah, ini ya. Kelihatan ini halaman 25. Nah, ada watun nasibah, kan ada an. Nah, ini sebenarnya masih dari awal semua nih. Ya. Kita lihat. Ini kan pelajaran yang lalu halaman 25 dari Muyasar. Ada watun nasibah, ada an. Contohnya ana uridu an adhaba. Nah, mana ada masdar muawal nggak Mas Yufid di sini? Kan ada an tuh. Setelahnya jumlah fi'liyah. Itu bisa jadi masdar muawal nggak, Mas Yufid? Sementara ini bilangnya bisa terus. Bisa, iya. Nggak bisa bedain. Iya kan dulu sebelum tahu ada masdar muawal ya lempeng aja ana uridu an adhaba gitu kan. Nah makanya coba takwil an adhaba coba ditakwil sama antum ke masdar sore. Jadi satu kata yang rigid gitu, satu kata doang. Bisa nggak? Maknanya ya mirip gitu kan. Ana uridu saya ingin an adhaba saya pergi. Kira-kira gimana? Kalau di takwil. Ada yang bisa? Pak Win. Jago nih Pak Win. Ya Mas Yufid. Ana uridu apa? Tatsabu. Kalau saya apa ya? Zahaba. Itu azhaba. Azhaba kan saya pergi. Nah itu diambil masdarnya. Masdar apa sih? Zahaban. Iya benar. Masdarnya zahaban. Atau kalau bingung Indonesianya dulu aja coba. Tapi ini menganalogikan ya. Kan kalau ini terjemah ya. Ana uridu saya ingin an adhaba. Saya akan pergi. Gitu kan. Ini anak-anak akan nerjemahin masdar muawal di sini sudah ditakwil. Maka terjemahnya kurang lebih saya menginginkan kepergianku. Nah, begitu. Kalau jadi masdar sore. Kepergianku. Dapat gak tuh, Mas? Iya gitu. Ana uridu dhahabi gitu kan. Saya menginginkan kepergianku. Yang kelihatan sebenarnya yang di sebelahnya. Nahnu nuridu an narji'a. Kira-kira apa tuh kalau ditakwil ke masdar sore? Si an narji'a-nya ini. Masdar dari roja apa? Rujuk ya kan? Rujuk. Apa? Mas Dwi apa tuh? Coba ke masdar sore.
Nahnu nurid apa? Eh, Rujuna. rujuna ya, Ustaz. Rujuna. Ruju ruju ana. Rujuana. Ruju ana. Nahnu nuridu ruju ana. Irobnya apa itu? An-narji'a itu masdar muawwal, irobnya apa di situ? Mansub, marfu apa majrur? Dia mansub, Ustaz, Sebagai apa? sebagai maf'ul. Maf'ul bih, betul. Kan itu yang kita inginkan kan? Maf'ul bihnya kan? Nahnu nurid, aku menginginkan apa? Maf'ul bih berarti kan? An-narji'a, atau takwilnya ruju'ana gitu kan? Ke apa namanya? Kepulangan kami gitu kan? Ya maknanya geser dikit gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya? Di terjemahannya juga ya sedikit beda kan. Jadi ruju'ana, kepulangan kami gitu kan. Atau an-narji'a, kami pulang. Itulah makanya ada plus minus ya, pakai masdar muawwal atau masdar sore. Nah, maka di sini kayak tadi kai seringnya jadinya masdar muawwal terus ya. Selagi bisa jadi masdar muawwal maka jadikan masdar muawwal, Mas Yufid. Begitu. Diobjekkan kan ya dia. Ya bisa objek, bisa tadi jadi mubtada kayak antasumu tadi kan mubtada marfu kan? Bisa fa'il, bisa naibul fa'il, bisa macam-macam. Ya, masdar muawwal ini bisa jadi apa saja ya. Nah, selanjutnya yang keempat, lau, ada huruf lau. La, Tanya, ya, silakan. ini jadi kalau yang depannya takwilnya didahului li itu khusus untuk yang kai aja. Artinya Ya. apakah kai itu selalu takwilnya pakai li? Sebenarnya iya ya, kalau dari sini ya, dari notes footnote ini selalu ada li-nya ya, selalu ada li-nya. Jadi nanti apa namanya ketika ditakwil ya, dia jadi majrur. Ya, jadi memang meskipun li-nya itu nampak atau enggak nampak, betul. Jadi seperti itu. Memang dia udah sepaket, aslinya itu likai gitu ya. Gitu. Seperti itu. Waalaikumsalam. Nah, kemudian lau, ini launya ini adalah yang goyru syartiyah. Jadi lau di sini apa artinya? Kalau lau biasanya kita ngartikan apa? Seandainya ya. Ya kan? Seandainya. Tapi ini launya bukan maknanya seandainya. Tapi maknanya itu adalah supaya. Ya, jadi makanya dikasih poin lau di sini goyru syartiyah. Jadi bukan yang maknanya seandainya. Tapi maknanya supaya. Ditambah jumlah mufid. Contohnya, wadda abuka, ayahmu menginginkan lau najahta. Supaya kamu berhasil. Di lau di sini bukan artinya seandainya, tapi supaya. Berarti kurang lebih sama ya ketika di takwil. Wadda abuka najahuka. Najahaka. Wadda abuka najahaka. Kalau di takwil jadi begitu. Nah, di sini ada catatan juga. Jadi kalau yang simple itu yang an sama anna itu ya, mutlak huruf masdar. Kai, lau ini banyak catatan. Di antara catatannya ini adalah diawali oleh fiil ya wadda di sini ya. Tanpa ada syarat dan jumlah syarat ya. Sebenarnya ini nanti dijelaskan di tenda dan contohnya sepertinya sih memang nggak ada di Al-Quran ya. Dia punya apa namanya sebagai pembahasan tersendiri yang menunjukkan bahwa lau itu macam-macam. Ada yang syartiyah, ada yang tidak syartiyah, ya goiru syartiyah, dan yang goiru syartiyah ini bisa jadi huruf masdar, ya bisa jadi huruf masdar. Tapi ini jarang kok, ini jarang keluar. Dan biasanya kalau keluar lau itu pasti di benak kita yang pertama kali adalah seandainya ya. Sebelum kita sangka itu adalah masdar, huruf masdar ya. Mungkin jadi masdar muawwal. Kemudian yang selanjutnya yang kelima hamzatut taswiyah. Ya, hamzah taswiyah. Taswiyah ini menyamakan. Jadi hamzah yang fungsinya itu menyamakan antara dua hal ya atau sesuatu.
Rumusnya hamzah taswiyah ditambah jumlah mufid maka menjadi masdar muawwal. Contohnya di sini sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, ya apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu ya tidak memberi peringatan kepada mereka. Nah, di sini ada hamzah. Nanti kita lihat takwilnya seperti apa. Soalnya rada beda nih. Takwilnya nggak semudah yang sebelumnya. Kemudian ya di sini, nah ini di sini ada takwilnya nih, rada ribet. Takwilnya sawaun alaihim indaruka iyahum am adamu indarika iyahum. Ya jadi kan ini ya, ini kan fiil ya, anzarta ini kan fiil kan, sama konsepnya ambil masdar. Masdarnya itu dari masdarnya apa? Inzar, anzaro yunziru inzaron, ya kan. Kemudian disandarkan ke domir, ke dia kan, itu tak, ya kan. Makanya jadilah sawaun alaihim inzaruka. Kemudian humnya kan maf'ul bih kan. Jadi inzaruka iyahum, sama saja bagi kalian. Inzaruka iyahum, engkau memberi peringatan kepada mereka. Terus kemudian kan kalau aslinya tadi am lam tunzirhum gitu kan. Nah, ini lam itu, alam itu kan artinya tidak, yang diganti jadi adam. Adamu ini kan tidak. Ya, karena setelahnya ini kan masdar ya. Jadi am lam tunzirhum ini menjadi, kalau kita tawil, am adamu indzarika iyahum. Sama saja, apakah kamu adamu indzarika, engkau tidak memberi peringatan iyahum kepada mereka. Ini rada panjang takwilnya. Ya. Sebenarnya takwil ini sifatnya ini ya, apa namanya, istihad ya. Jadi nggak ada kaidah yang gimana-gimana gitu ya. Kaidah apa namanya, mudahnya aja gitu ya. Yang penting secara makna mirip gitu ya. Kita akan merubah gitu, merubah masdar muawwal ke masdar sorehnya itu indar. Indar ini kan masdar sorehnya dari anzaro. Anzaro yunziru. Seperti itu. Kenapa pakai adam? Karena nggak mungkin pakai lam. Ya. Karena kan lam, kan di sini lam ya. Karena lam itu kan masuknya ke fiil ya. Gimana caranya kita menegatifkan ini ya, kalimatnya isim kan? Ya salah satunya dengan ngasih adam. Adam itu kan artinya tidak. Adam, adamu, adamu itu kan artinya tidak. Adamu indarika berarti tidak ada peringatan yang engkau tidak memberi peringatan iyahum kepada mereka. Jadi poin sebenarnya ingin dijelaskan ini bukan kita mahir jadi mentakwil ya, tapi yang penting kita bisa melihat ada tidak masdar muawwalnya gitu. Kalau tawilnya mah nggak mahir-mahir amat juga nggak apa-apa ya. Nggak terlalu substansial juga ya. Kemudian yang keenam, ma. Nah, ini ma masdariyah. Karena ma kan ada banyak, ada huruf istifham, ada ma isim mausul, ada ma apa lagi tuh? Di antaranya ma masdariyah. Ya, ma masdariyah ditambah jumlah fi'liyah menjadi masdar muawwal. Contohnya afrohani, membuat aku gembira, ma sami'tu, apa yang apa namanya, aku dengar, anka, dari engkau. Jadi apa yang menyenangkanku ya, afroh, apa yang membuat aku senang, ma sami'tu, kan gitu kan jawabannya. Ya, ma sami'tu, apa yang kamu dengar. Kemudian ma zorfiyah. Nah, ini ma yang maknanya adalah zorof. Ya, ma di sini maknanya zorof. Bisa zorof makan, zorof zaman. Tapi di sini maknanya zorof zaman. Contohnya atamassaku bidini gitu kan. Atamassaku, aku berpegang teguh bidini ya, dengan agamaku, ma ishtu ya, selama, makanya diterjemahkannya itu selama ishtu, aku hidup. Ya, selama aku hidup atau selagi aku hidup. Ini masdar muawwal juga ya. Nah, kalau ini kira-kira i'rabnya apa?
Ma'istu ini kan masdarun muawwal. Nah, i'rab masdar muawwalnya ada yang tahu? Dia di situ posisinya sebagai apa? Kan kita bisa meng-i'rab masdar muawwal, kita bisa ngi'rab dia apa? Ada yang ada ide? Full. Apa? Keterangan Ustaz. Maf'ul apa? Full. Maf'ul apa ya? Benar, maf'ul. Maf'ul li ajli. Maf'ul fi, ya. Apa maf'ul Maf'ul fi? Maf'ul fi itu zorof, ya kan? Zorof zaman. Jadi ma'istu itu jumlah, wal jumlah min ma'istu, yang tersusun dari ma'istu fi mahalli nasbin, pada posisi nasab sebagai apa? Maf'ul fi, ya zorof zaman. Karena maknya mak zorfiyah di situ. Takdirnya apa? Takwilnya apa? Ini susah nih kalau ini. Mau ditakdirinnya nanti ada caranya. Ya. Takdirnya, takwilnya apa gitu ya. Kalau bentukannya masdar soreh itu gimana? Paling nanti akan jadi zorof ya, akan jadi zorof. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah alladzi. Nah, ini ada di Al-Qur'an nih. Ini menarik nih. Ustaz, boleh nanya bentar, ma Ya. itu artinya itu sebenarnya apa Ustaz ya? Kadang-kadang ma itu kan ma'ana alaihi al-yauma wa Ma ashabi. artinya kan. tidak, ada huruf nafi. Ada tidak, ada yang Ini ada yang ada ini kan, ma ada yang isim mausul, artinya yang, ya kan? Ma ada yang isim istifham apa, gitu kan? Iya. Ada yang ma zaidah itu tambahan aja, penguat. Makanya cara membedakannya ya itu dengan cara membedakan dengan selain masdari ya adalah huruf ini ya apabila huruf ma ini dan kalimat setelahnya bisa ditakwil ke masdar, maka ia adalah huruf masdar itu. Jadi tahu dari mana maknya ini masdar ya? Bisa ditakwil nggak dengan jumlah fi'liyah setelahnya kan? Ma sama jumlah kalau bisa ditakwil, oh ma masdariyah gitu. mas muka gitu kan, mas muka. Mas muka istifham kan kalau gitu kan. Siapa, apa ya kan, masmuk gitu kan. Ya ini ma itu banyak itu ibaratnya apa ya kalau di bahasa Indonesia tuh kata sama tapi kayak bisa. Bisa itu kan bisa able ya, to be able gitu kan. Atau bisa itu racun gitu kan. Di bahasa Indonesia tuh apa sih, homonim apa ya? Lupa nah. Homofon. Ada di bahasa Indonesia, Ustaz. Sinonim. Ada di bahasa Indonesia. Sinonim bukan. Ini sinonim. homofon ya? Homofon apa? Homofon suara bunyi. Iya, bisa gitu ya. Bisa kan. Saya bisa mendaki gunung atau ular mengeluarkan bisa gitu kan. Tapi kayaknya lebih tinggian bahasa Arab gitu. Iya. Suaranya sama gitu, hurufnya sama, tapi macam-macam. Kayak begitu ya. Nah. Baik. Nah, yang terakhir adalah ya benar, yang terakhir adalah alladzi. Nah, alladzi yang kita tahu adalah apa? Isim mausul, ya kan? Tapi unik nih, ini contoh juga. Kok alladzi ada huruf masdar ya? Masalahnya kalau dia jadi huruf masdar bukan isim. Jauh ya. Kalau isim mausul berarti isim ya, isim. Kalau alladzi di sini bukan isim mausul atau dikatakan huruf masdar, jadinya huruf. Kan jauh tuh dari isim ke huruf. Konsekuensinya jauh. Semua yang tadi kita bahas anna, lau, kemudian kai, kemudian tadi apa lagi? Ada ma, itu semua posisinya huruf. Kalau dia jadi namanya juga huruf masdar, ya, huruf masdar. Nah, ini alladzi ditambah jumlah mufidah akan menjadi masdarun muawwalun. Nah, contohnya di surat At-Taubah ternyata ada. Allah Ta'ala berfirman, wa khuttum, dan kalian memperbincangkan. Kalladzi khodu, seperti mereka yang telah memperbincangkan. Wa khuttum kalladzi khodu. Surat At-Taubah, bisa dicek. Tersiratnya, nah ini ternyata alladzi ditambah khodu jumlah fi'liyah itu sepaket menjadi masdarun muawwal. Kalau kita takwil di bawah nih wa khuttum, ka-nya huruf jar biasa,
seperti cara yang tadi diajarkan, ambil masdar dari khodu jadi khaudun, kemudian idofahkan kepada domirnya. Berarti domir apa? Mereka kan, hum. Maka masdar sorehnya khaudihim. Maka ditersirat wa khuttum ka khaudihim. Artinya sama, kurang lebih sama. Dan kalian memperbincangkan ka khaudihim, seperti apa yang mereka perbincangkan. Nah, kenapa di sini alladzi bukan isim mausul? Ya, malah di sini adalah huruf masdar, jelas ya, karena setelah isim mausul itu kan ada yang namanya apa? Silah mausul. Betul nggak? Jadi kalau setelah isim mausul itu, setelahnya itu mesti ada silah mausul. Dan yang namanya silah mausul itu pasti dia ada keterkaitan dengan isim mausulnya. Kalau khodu mestinya kalau misalnya ini adalah isim mausul harusnya kalladzina khodu. Harusnya begitu. Wa khuttum kalladzina khodu. Tapi kan enggak, di Al-Qur'an bisa dicek itu wa khuttum kalladzi, seolah-olah mufrad gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa alladzi di sini bukan isim mausul. Kalau isim mausul harusnya kalladzina khodu. Karena kan khodu kan jamak. Harusnya isim mausulnya juga alladzina, bukan alladzi. Seperti itu. Dan ini jarang, tapi ada di Al-Qur'an di satu contoh ini. Baik, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ini tambahan berkaitan masdar muawwal ya, masdar muawwal. Nah, ini catatannya tadi ya. Lafaz alladzi biasanya isim mausul, tapi ini bukan ya, karena seharusnya alladzina ya. Karena silah mausulnya itu khodunya tadi kan mengandung domir jamak, yaitu domir hum ya, domir hum. Nah, insyaallah nanti kita lihat ini ya catatannya, di belakangnya juga ada referensinya. Mungkin itu dulu ya, belum bisa latihan yang 10 ya. Kita mungkin masih ada satu pertemuan lagi, kita bahas ini lebih detail cara mengkonversi ya, kaidahnya. Sebenarnya ini suka nggak ada kaidah baku ya, tapi ini perlu disampaikan. Setelah itu nanti kita lanjut lagi ya, latihan baca kitab. Ustaz, Ya, jadi silakan. kesimpulan aja Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita tahu masdar awal ini sebenarnya untuk lebih untuk kita bisa tahu i'rabnya, kedudukan si masdar awal tadi aja Ustaz ya sebenarnya. Iya, betul. Kalau dari sisi menerjemahkan nih kita blank, nggak pernah ngeh gitu misalnya selama baca misalnya. Sama sih sebenarnya kalau kita baca pun kalau misalnya memaknai gitu, melihat gitu, kita kan one by one ya, tentunya kata per kata kita terjemahin ya, meskipun kita nggak tahu ketika kata demi kata itu dibundel jadi masdar muawwal, itu sebenarnya dalam menerjemahkan nggak begitu beda, cuman ya fungsinya untuk mengetahui i'rab ya. Mengetahui i'rab dari masdar muawwal itu, atau contohnya tadi kayak yang antasumu khairun lakum itu susah tuh nyari mubtadanya kalau kita nggak paham masdar muawwal ya kan. Kalau nggak kebayang dia bingung mubtadanya mana. Sama kalau kejadiannya kalau ketika masdar muawwalnya itu jadi fa'il ya, di contoh beberapa kasus tadi contoh itu kan fa'il ya. Kalau jadi maf'ul bih masih mending ya. Kalau jadi maf'ul bih itu karena posisi maf'ul bih itu kan dalam jenis-jenis i'rab gitu atau jenis-jenis isim mansub, maf'ul itu kan lebih cenderung penyempurna kalimat ya. Jadi nggak ada dia pun sebenarnya oke gitu kan. Nah, kalau posisinya masdar muawwalnya sebagai maf'ul gitu ya, atau jadi zorof gitu ya, atau jadi isim majrur, itu lebih mudah ya melihatnya. Nah. Baik. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi berarti di pekan depan. Itu tanggal 16. Kita selesaikan sedikit. Baru lanjut latihan 10 ya, berkaitan dengan isim kana. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair. wabarakatuh. Jazakallah, Waalaikum- Ustaz.